Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Harga kebutuhan pokok terus melambung, pasar sembako murah diserbu warga. Seorang gadis di bawah umur diperkosa secara bergilir 3 pria di tempat penjualan bensin di Kabupaten Pekalongan. Evakuasi sapi limosin yang terperosok ke Sungai Mlese di Kabupaten Klaten berlangsung dramatis. Karena harga berbagai kebutuhan melambung jelang Ramadan, warga menyerbu pasar murah di Kabupaten Klaten dan Kota Solo. Harga lebih murah menjadi alasan warga rela mengantre mendapatkan paket sembako. Warga desa Karangduren di Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten rela antre berjam-jam untuk mendapatkan paket sembako murah Selasa siang. Sejumlah ibu bahkan menggendong bayi sambil mengantre. Paket sembako berisi 5 kg beras medium, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg gula pasir yang dijual seharga Rp75.000. Harga sebesar ini dirasa warga cukup murah bila dibandingkan berbelanja ke pasar. Namun warga dibatasi hanya boleh membeli 1 paket agar warga lain mendapat bagian. Bantu kan berasnya itu kalau 1 paket itu di grosiran di toko 65. Terus ini kan cuma 70 dapat 3 paket. Jadi selisihnya jauh ya Bu ya? Jauh. Ini cukup membantu ya Bu? Ya cukup membantu. Apalagi untuk pengendalian inflasi khususnya harga beras. Kemarin kan harga beras itu inflasinya cukup tinggi ya. Jadi kalau di pasaran itu medium seperti yang kita untuk paket basar ini ya harganya sekitar Rp10.500. Pemandangan serupa juga terjadi di pasar murah di Kelurahan Gandekan, Kota Solo Selasa siang. Warga rela mengantri untuk mendapatkan beras dan minyak goreng. Pasar murah digelar di Dinas Ketahanan Pangan Kota Solo dengan menggandeng Bulog. Lagi-lagi harga murah menjadi alasan warga menyerbu pasar murah. Harga pasaran berapa sih di luar? Saya enggak tahu, minyak curah biasanya sih ya 16.000 nanti kayaknya. Jadi ini menguntungkan yang 14.000 ini ya Bu ya? Di luar juga 14.000 tapi barangnya selalu tidak ada. Mahal mas 12.000 di rumah, di pasar 12-13.000. Terus ini dapat per kilo? 8,5. Ini kemasan 5 kilo. Untuk mendapatkan paket sembako murah, warga diwajibkan menunjukkan kartu tanda penduduk. Operasi pasar murah diharapkan bisa menstabilkan harga sembako terutama beras dan minyak goreng menjelang bulan puasa. Trisna Agung dan Heri Prastio melaporkan dari Kabupaten Klaten dan Kota Solo. Puluhan kios di Pasar Darurat Pati Yunus di Kota Pekalongan rusak berat akibat diterjang angin puting beliung. Atap-atap kios yang terbuat dari seng berterbangan. Detik-detik angin puting beliung menerjang Pasar Darurat Pati Yunus, Kota Pekalongan terekam video amatir warga. Tiupan angin kencang menghempaskan atap-atap kios yang terbuat dari seng. Menurut pedagang, angin puting beliung hanya berlangsung 2 menit. Angin datang dari sisi timur pasar kemudian berputar-putar di lokasi parkir dan kios eceran. Akibatnya puluhan kios mengalami kerusakan pada bagian atap. Yang kerusakan yang paling parah adalah 2 lahan parkir, kemudian 1 atap kelompok pedagang peceran yang jumlahnya sekitar ada 20 orang. 20 pedagang ya? Pedagang peceran dan kemudian ada kios-kios yang sekitar ada 10 kios. Itu kalau total kerugian sekitar 25 jutaan. Itu kerusakannya di apa aja Pak? Kebanyakan Pak? Kebanyakan di atap. Meski tidak sampai jatuh korban jiwa, namun bencana puting beliung menyebabkan pedagang rugi puluhan juta rupiah. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Pekalongan. Ratusan rumah di 2 kecamatan di Kabupaten Wonosobo, porak-poranda diterjang angin kencang. Kerusakan rata-rata terjadi pada bagian atap rumah.
Hujan deras disertai angin kencang memporak-porandakan ratusan rumah di Kecamatan Kalikajar dan Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Senin dini hari. Kerusakan dari ringan hingga berat rata-rata terjadi pada bagian atap karena diterpa tiupan angin kencang. Dampak angin kencang terpantau di dua desa, Desa Ngadikusuman dan Maduretno di Kecamatan Kalikajar. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama warga harus berhati-hati menurunkan atap yang mulai miring agar tidak membahayakan keselamatan penghuni. Puting beliung di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kertek dan Kecamatan Kalikajar, yang ada di Desa Ngadikusuman dan Desa Maduretno. Kejadian kurang lebih pukul 2.30 dini hari. Ratusan rumah warga, utamanya adalah atap. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat musibah ini. Namun 5 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat karena kondisi rumah mereka rusak parah. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Wonosobo. Diduga karena korsleting listrik, sebuah rumah di permukiman padat di Kota Pekalongan ludes dilalap api. Kebakaran sempat membuat warga panik karena api merembet ke rumah warga lainnya. Kebakaran membuat warga Kelurahan Noyontasari di Kota Pekalongan panik pada Senin malam. Warga bergotong royong memadamkan api dengan peralatan seadanya agar tidak merembet ke rumah warga lainnya. Kebakaran yang melanda rumah warga bernama Taufik ini terjadi di permukiman padat. Warga sempat khawatir api meluas karena sempat merembet ke bangunan lain. Beruntung 2 mobil pemadam segera tiba di lokasi sehingga api bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Seorang gadis di bawah umur diduga diperkosa secara bergilir oleh 3 pria di sebuah Pertashop di Kabupaten Pekalongan. 2 di antara pelaku adalah kakak beradik. Ini Pertashop ini ya. Ini sudah 3 terduga pemerkosa gadis di bawah umur, AM 21 tahun, FF 19 tahun, dan AF 21 tahun ditangkap jajaran kepolisian Resor Pekalongan Senin siang. Mereka dilaporkan orang tua korban karena diduga telah memperkosa secara bergilir gadis di bawah umur yang masih berusia 16 tahun di sebuah Pertashop. 2 di antara pelaku adalah kakak beradik, sedangkan satunya karyawan Pertashop. Pemerkosaan terjadi setelah korban meminta bantuan kakak beradik untuk menagih utang kepada seseorang. Karena sudah larut, pelaku menawarkan korban untuk tidur di Pertashop. Tanpa curiga karena merasa sudah dibantu, korban menuruti begitu saja. Dan di tempat itulah korban diperkosa secara bergantian termasuk oleh karyawan Pertashop. Mereka melakukan di pompa bensin itu dengan dalih akan mengantarkan saudara korban pulang ke rumah karena sudah larut malam. Dan mereka mencabuli, kemudian melakukan perkosaan pada pukul 01.30 ketika pompa bensin tersebut dalam Pertashop tersebut dalam kondisi sepi. Akibat perbuatan bejat pelaku, korban mengalami trauma berat. Korban juga mengeluhkan sakit pada saat buang air kecil. 3 pelaku terancam penjara maksimal 15 tahun sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Uncura Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Seorang pengendara motor nekat mencuri uang di sebuah SPBU di Kabupaten Klaten saat karyawan melayani pelanggan lain. Dari rekaman kamera pengawas SPBU Jongrangan di Kabupaten Klaten, pelaku datang dengan sepeda motor. Pelaku tampak sudah mengamati situasi bila karyawan sedang melayani pelanggan lain. Saat itulah pelaku datang lalu langsung mencuri uang milik SPBU sebanyak Rp30.000. Kasus pencurian ini terjadi pada hari Minggu 5 Maret 2023. Polisi masih memburu pelaku berdasarkan petunjuk rekaman kamera pengawas. Betul, kita sudah melihat rekaman CCTV dan di situ juga sudah ada plat pelaku. Mudah-mudahan itu nanti juga plat asli, tidak plat palsu diganti. Jadi kita tetap melakukan penyidikan.